Nah, sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut ini. Nah, anak-anak, di sini sebelum berolahraga kita akan baca petunjuknya, ya. Nah, di sini yang pertama bahan yang dibutuhkan. Ada bola kecil, itu jumlahnya 2, dan kardus jumlahnya 2. Kemudian kita akan melihat cara bermainnya. Nah, cara bermain kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Nah, siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Nah, anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, jadi anak-anak, seperti yang ada pada gambar ini ya. Nah, ini dia contoh gambar dari permainan lompat katak tadi. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, di buku tema kalian juga ada di halaman 64. Kalian bisa melihat dengan jelas itu adalah gambar dari anak-anak yang melakukan permainan lompat katak. Nah, kurang lebih seperti itu cara bermainnya. Nanti kalian juga bisa praktekkan di rumah kalau kalian penasaran ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah bermain lompat katak, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan setelah melakukan permainan lompat katak tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak? Nah, keterampilan melompat dan keterampilan melempar bola. Kemudian, keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Keterampilan yang sudah saya lakukan dengan baik adalah keterampilan melompat. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Nah, jawabannya, keterampilan yang belum dapat saya lakukan dengan baik itu adalah keterampilan melempar bola. Karena terburu-buru, kadang lemparan saya meleset. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa rencanamu untuk masa yang akan datang agar keterampilan-keterampilan tersebut lebih baik lagi? Nah, di sini yang perlu kalian lakukan yang pertama itu adalah berlatih dengan sungguh-sungguh agar kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang kita jawab setelah melakukan permainan lompat katak. Nah, kemudian di sini di halaman 65, bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan permainan lompat katak di rumah? Nah, anak-anak, katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi yang berada di lingkungan rumahmu? Nah, anak-anak, nanti kalian bisa lihat ya. Selain katak tadi, hewan apa saja yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal kalian ya. Nah, kalian bisa melihat aktivitasnya ya, apa saja yang dilakukan oleh hewan yang ada atau berada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, di sini ada cerita. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang.
Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka tadi. Nah, bantulah Edo untuk menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan dilengkapi tabel di bawahnya. Nah, anak-anak, di sini kita akan membantu Edo untuk menuliskan bagian dari tubuh burung tadi menggunakan tabel berikut. Nah, bagian dari tubuh burung merpati itu tadi, yang pertama ya, itu ada paruh. Nah, fungsi paruh untuk mengambil makanan. Kemudian bagian tubuh yang kedua adalah sayap. Di sini sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Fungsinya menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Yang keempat itu adalah cakar. Fungsinya untuk mencengkram mangsanya, atau misalnya ada pada burung elang. Kemudian untuk bertengger di dahan pohon. Nah, itu misalnya burung pipit. Kemudian mata. Mata digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi anak-anak, tadi kita sudah membantu Edo untuk menuliskan bagian dari tubuh burung serta fungsinya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada pertanyaan di halaman 67. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Nah, yang harus kalian lakukan, apabila saya menemukan burung dalam keadaan tertembak, saya akan menolong burung tersebut serta merawatnya. Nah, amatilah hewan laba-laba dengan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, yang pertama bagian tubuh. Ada bagian tubuh, kemudian ada 2 ekor hewan, ya. Nah, bagian tubuh yang pertama itu adalah jumlah kaki. Nah, laba-laba dia mempunyai jumlah kaki 8. Kemudian serangga atau kumbang jumlah kakinya itu adalah 6. Kemudian sayap, bagian tubuh sayap. Nah, pada laba-laba itu dia tidak memiliki sayap, tapi kalau serangga atau kumbang dia memiliki 2 sayap, yaitu sayap kiri dan sayap kanan yang digunakan untuk terbang. Nah, kemudian bagian tubuh itu adalah jumlah mata. Nah, laba-laba itu memiliki 2 jumlah mata. Kemudian serangga atau kumbang itu juga memiliki 2 jumlah mata. Nah, selain itu ada ciri-ciri lain dari bagian tubuh tersebut. Nah, pada laba-laba yang pertama itu membutuhkan makanan. Kemudian dia berkembang biak dengan bertelur. Nah, kemudian pada serangga atau kumbang, dia membutuhkan makanan, kemudian juga berkembang biak dengan bertelur, sama halnya seperti laba-laba tadi. Nah, selain itu, mereka juga memiliki mata yang sederhana. Nah, itu pada laba-laba, dia memiliki rahang untuk menusuk. Kemudian, dia tidak bisa terbang seperti yang dilakukan oleh serangga atau kumbang. Kemudian, laba-laba juga tidak memiliki antena yang dimiliki oleh serangga atau kumbang. Nah, jadi ini adalah bagian dari tubuh hewan dari laba-laba dan serangga atau kumbang. Nah, di sini pada bagian tubuh kedua hewan ini mereka memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya pada halaman 68, lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, kita akan melihat diagram. Nah, ini adalah diagram tentang laba-laba dan kumbang. Nah, jumlah kaki pada laba-laba itu ada 8, kemudian dia tidak memiliki sayap, kemudian matanya sederhana, rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Tetapi di sini mereka memiliki persamaan. Yang pertama, mereka sama-sama memerlukan makanan. Yang kedua, mereka berkembang biak dengan bertelur. Dan yang ketiga, memiliki 2 mata. Nah, pada kumbang jumlah kakinya itu ada 6. Kemudian dia bersayap, mata majemuk, rahang pengunyah, bisa terbang dan memiliki antena, ya. Nah, jadi ini adalah diagram pada
kedua hewan laba-laba dan kumbang ya.